Pernikahan merupakan momen indah ketika dua orang yang saling mencintai memutuskan untuk bersama selamanya. Namun, pernikahan bukan hanya tentang cinta dan romantisme, tapi juga kesiapan dan komitmen. Definisi pernikahan. Menurut dari 3 sumber, terdapat beberapa arti pernikahan, yaitu yang pertama menggabungkan dan berkumpul, menjadikan seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri, dan juga bisa saja menjadi membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan pernikahan. Seseorang harus memiliki tujuan yang baik ketika akan melakukan pernikahan, karena tujuan inilah yang akan memengaruhi kehidupan setelah menikah. Tujuan menikah yang baik ialah sebagai berikut. Pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, sakinah. Ketentraman dan kebahagiaan adalah keidaman setiap orang. Menikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. 2. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Menikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, sebagaimana sabda beliau dalam kitab Sahih Muslim nomor 1401 disebutkan. Yang kelima, untuk memperoleh keturunan yang sah. Melalui pernikahan, pasangan suami istri akan mendapatkan keturunan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengakuan dari negara. An-Nasi anna nafaru min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ba'duhum la atazawwaju wa qala ba'duhum usalli wa la anamu wa qala ba'duhum usumu wa la uftiru fa balagha dhalik. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza lakini usumu wa uftiru wa usalli wa anamu wa tazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dari Anas bin Malik, ada beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya tidak akan menikah. Sebagian lagi berkata, saya akan selalu sholat dan tidak tidur. Sebagian lagi berkata, saya akan terus berpuasa dan tidak berbuka. Berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau bersabda, apa alasannya ada yang berkata begini, begitu, padahal saya berpuasa dan berbuka. Aku sholat dan tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Dan barang siapa yang membenci sunahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Muslim. Hukum pernikahan. Hukum asal melaksanakan pernikahan adalah mubah atau boleh. Hukum ini dapat berubah disebabkan pada keadaan tertentu. Yang pertama, sunnah. Ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. Yang kedua, wajib. Ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan. Yang ketiga, ada mubah. Seseorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Yang keempat, makruh. Apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. Yang kelima, haram. Bagi orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Hukum menikah juga haram apabila seseorang yang hendak menikah, namun tidak memiliki biaya untuk melaksanakan perkawinan, dan dipastikan tidak mampu memberi nafkah dan hak-hak istri serta keluarganya. Selanjutnya, rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama, untuk syarat calon suami harus benar laki-laki. Calon suami bukanlah orang yang haram atau mahram. Calon suami tidak terpaksa. Calon suami diketahui jelas identitasnya dan tidak sedang melakukan ihram. Sedangkan untuk syarat calon istri harus benar-benar perempuan, bukan wanita yang mahram atau haram dinikahi, jelas identitasnya dan tidak sedang melakukan ihram. Yang ketiga, ada syarat wali dan 2 orang saksi. A. Balig. A. Islam. B. Balig sudah dewasa, tidak sah anak kecil menjadi wali nikah. C. Berakal sehat. D. Merdeka, bukan seorang budak.
E. Laki-laki, tidak sah wali dari perempuan. Dan F. Adil, bukan orang fasik. Yang keempat, ada syarat sighab, ijab dan qabul. A. Ijab qabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung. Artinya, antara pelafalan ijab dengan qabul tidak berselang lama. B. Ditambahi dengan keterangan jangka waktu tertentu. Misalnya, saya terima nikah si fulanah dalam waktu sebulan. C. Lafaz jelas maksudnya dan tidak disangkutkan dengan makna yang lain. Misalnya, saya nikahkan engkau dengan anakku jika engkau tetap menjadi pengusaha. D. Ijab dan qabul menggunakan kalimat nikah, tazwij, atau turunannya yang semakna. Ritual pernikahan. Berikut tahapan-tahapan dalam ritual pernikahan. Akad nikah adalah proses penetapan ijab qabul antara mempelai pria dan wanita di hadapan saksi-saksi. Resepsi pernikahan adalah proses merayakan momen bahagia bersama keluarga dan sahabat dekat. Kewajiban suami adalah yang pertama memberi tempat tinggal yang layak kepada istri sesuai dengan kemampuan. Yang kedua memberi nafkah istri menurut kemampuan suami. Yang ketiga berinteraksi dengan istri secara ma'ruf atau baik, yaitu dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang, saling menghargai dan memahami kondisi istri. Yang keempat menjadi pemimpin keluarga dengan cara membimbing, mengarahkan, mendidik, dan memelihara seluruh anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Dan yang kelima, membantu istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terutama dalam merawat, memelihara, dan mendidik putra-putrinya agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Sedangkan hak suami merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri. Dalam kehidupan suami istri, keduanya memiliki kewajiban dan hak yang harus dipenuhi. Berikut ini beberapa kewajiban dari seorang istri. Pertama, patuh dan taat kepada suami sesuai dengan ajaran agama Islam. Apabila suami memerintahkan untuk melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka istri tidak wajib menaati perintah suaminya. Kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri sebagai seorang istri dan keluarga serta harta benda suami, baik suami berada di dalam rumah atau di luar rumah. Ketiga, mengelola rumah tangga dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai seorang istri. Dan terakhir, memelihara, merawat, dan mendidik anak, terutama dalam pendidikan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sedangkan hak dari seorang istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Susunan acara resepsi pernikahan yang disebutkan terdiri dari 8 bagian. Yang pertama yaitu hiburan pembukaan. Dimulai dengan hiburan untuk menghibur para tamu seperti pertunjukan musik atau qasidah. Ini adalah momen awal yang menciptakan suasana yang menyenangkan dan meriah untuk memulai acara. Lalu yang kedua, pembukaan resmi. Setelah hiburan pembukaan, MC membuka acara secara resmi. Ini bisa mencakup sambutan kepada semua tamu, memperkenalkan pasangan pengantin, dan memberikan petunjuk mengenai bagaimana acara akan berlangsung selanjutnya. Pada saat ini, pasangan pengantin biasanya bersiap-siap untuk mengikuti acara berikutnya. Lalu selanjutnya ada kirap pengantin atau penyambutan terhadap kedua mempelai. Biasanya ada MC di acara pernikahan tersebut yang akan memanggil mempelai pria dan wanita untuk berjalan ke panggung yang sudah disediakan. Biasanya mempelai akan menggunakan baju tradisional seperti adat Jawa, adat Solo, Jogja, Sunda, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada foto bersama mempelai pengantin. Biasanya foto bersama dengan orang tua dari mempelai pria dan wanita terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan foto bersama keluarga dan teman-teman yang hadir di acara pernikahan tersebut. Yang keenam itu ada doa, dan yang ketujuh adalah acara ramah tanah atau menikmati hidangan makanan foto bersama dengan pengantin. Setelah berdoa, acara dilanjutkan dengan acara ramah tamah, yaitu seperti menikmati hidangan makanan yang telah disediakan pengantin ataupun melakukan foto bersama dengan pengantin. Setelah kita tersebut, acara ditutup dengan penutupan, yaitu pengantin mengucapkan ucapan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara pernikahan tersebut. Hikmah menikah. A. Dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya.
B. Terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. C. Terjalinnya hubungan yang diridhoi oleh Allah, SWT antara laki-laki dan perempuan. D. Mendapatkan generasi penerus yang sah. E. Mendatangkan pahala dan menjauhkan dari dosa besar zina. F. Terjalinnya tali silaturahmi antar keluarga dari pihak suami dan istri. Dan G. Membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'ruf aw tasrihin bi ihsan. Wahai saudara Oki Ramadhani bin Bapak Pairin, saya nikahkan dan saya kawinkan kepada Anda Ririn Novitasari binti Bapak Sukri. Wali ayahnya sudah wakil kepada saya dengan mas kawin uang Rp1.903.000 dibayar kontan. Saya terima nikah dan kawinnya Ririn Novitasari binti Bapak Sukri dengan mas kawin uang Rp1.903.000 dibayar tunai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa